Referensi otoritas jasa keuangan. Oke. Yang pertama ada latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan, non-bank, dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Dayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pembentukan OJK, yang mana pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengadilan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajiban atau bisa disebut fairness. Visi dan misi OJK. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi bidang perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya akan diserahkan kepada baca. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal U dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. D. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi perizinan untuk pendiri bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana produk, investasi dan aktivitas di bidang jasa, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimal pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. Oke, saya serahkan kepada Adi. Oke, yang B, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan atau yang disebut bank dan non-bank. Di antaranya meliputi yang pertama, ada menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kedua, ada menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, ada menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, ada menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahaan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya C, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan. Di antaranya meliputi yang pertama, ada menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, ada mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, ada melakukan pembentukan pengelola statuter. Yang ke-7, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yaitu yang terakhir, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftar,
persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengusahaan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai OJK. Yang pertama yaitu integritas. Yang mana integritas yaitu bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang selanjutnya yaitu profesionalisme. Yang mana profesionalisme itu adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kerja terbaik. Yang ketiga yaitu sinergi, yang mana sinergi yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat yaitu inklusif, yang mana inklusif yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kelima yaitu visioner, yang mana visioner yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau bisa disebut forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau bisa disebut out of the box thinking. Yang selanjutnya itu asas OJK. Dalam menjelaskan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dalam golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh dalam nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Abdul Muiz. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas yaitu Dewan Komisioner OJK dan pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua, perangkat anggota. Yang pertama, wakil kedua sebagai ketua komite etik perangkat anggota. Yang kedua, kepala eksekutif pengawas
memperbankan perangkap anggota. Ketiga, kepala eksekutif pengawas pasar modal perangkap anggota. Yang keempat, kepada eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang kelima, ketua dewan audit merangkap anggota. Yang keenam, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Dan yang ketujuh, anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang kedua adalah anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon Kementerian Keuangan. Dan pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas satu, ketua dewan komisioner pemimpin bidang manajemen strategis. Yang kedua, wakil ketua dewan komisioner pemimpin bidang manajemen strategis. Dan yang ketiga, kepada eksekutif pengawas perbankan memimpin bidang pengawas sektor perbankan. Yang keempat, kepala eksekutif pengawas pasar modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Dan yang kelima, kepala eksekutif pengawas perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan yang ketujuh, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Dan selanjutnya kami silakan oleh Fajar. Oke, saya akan menjelaskan pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 dewan komisioner yang pemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan dewan komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawas perbankan, seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non bank, seorang ketua dewan audit, seorang anggota yang membidangi edukasi yang perlindungan konsumen, seorang eksposio dari Bank Indonesia, seorang eksposio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun komisioner antara lain deputi komisioner, direktur, dan pejabat di bawahnya. Deputi komisioner, para deputi komisioner adalah pejabat yang langsung berada di bawah Dewan Komisioner. Berikut ini adalah 9 pembidangan deputi komisioner OJK. A. Deputi komisioner manajemen strategis 1. B. Deputi komisioner manajemen strategis 2A. C. Deputi komisioner manajemen strategis 2B. D. Deputi komisioner audit internal manajemen risiko dan pengendalian kualitas. E. Deputi komisioner pengawas pasar modal 1. F. Deputi komisioner pengawas pasar modal 2. G. Deputi komisioner pengawas industri keuangan non bank 1. A. Deputi komisioner pengawas industri keuangan non bank 2. I. Deputi komisioner edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam pengemban fungsi dan tugasnya OJK memiliki pegawai
yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sekian presentasi dari